Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Dengan perikop atau judul, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Terambil dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 14 dan ayat 15 hingga ayat yang ke-38. Kejadian 41 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau." Saya ulangi, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah jugalah yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat, menelusuri keberadaan hidup seorang Yusuf, kita tahu bersama Yakub memiliki banyak putra, saudaraku, dan hampir semua memiliki karakter demi karakter. Tetapi karakter yang terbaik di dalam kebenaran firman Allah dinyatakan oleh Allah. Yang terbaik di antara yang baik adalah karakter Yusuf. Apa sebenarnya yang kita tangkap dari kebenaran firman Allah setelah kita mendengar penilaian dunia terhadap kehidupan seorang Nabi Yusuf? Penilaian dunia terhadap kehidupan seorang percaya kepada Allah Roh Kudus. Pertama, saudaraku, nilai kerendahan hati dari Yusuf luar biasa. Seharusnya sebagai seorang Yusuf, ketika dia mendapatkan penilaian dari seorang pemangku, seorang raja Mesir, saudaraku, hatinya langsung menggelegar. Senangnya luar biasa. Tapi yang dia tangkap adalah justru yang dia tampilkan di sana bukan Yusufnya, yang ditampilkan di sana adalah Allah Israel. Haleluya. Nilai kehidupan rohaninya, kualifikasi hidupnya luar biasa, sangat utuh, sangat bermutu di hadapan hadirat Allah. Karena itu tema pagi hari ini, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Saudaraku, dan soal ibadahnya, yang kedua, soal ibadahnya sangat menyenangkan hati Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 39, di sana ditampilkan kehidupan seorang Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 38 dan 39, bunyi firman Allah seperti ini, saudara. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Luar biasa. Bagaimana penilaian dunia terhadap kehidupan seorang anak Tuhan, seorang Yusuf yang mewakili umat-umat Allah. Luar biasa. Inilah yang membuat mengapa sampai
Yusuf diangkat oleh Allah di negeri Mesir. Kita sudah lihat dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Luar biasa. Orang yang penuh dengan roh Allah bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada tekanan. Justru semakin banyak tekanan, semakin banyak tantangan. Dia bukan jauh dari hadir Allah, tapi dia semakin melekat kepada Allah. Rohnya dengan roh Allah menyatu. Sehingga tidak heran dunia mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Sebagai konsekuensi yang positif, dia dipenuhi dengan roh Allah. Dia dipimpin, dituntun oleh kekuatan tangan Allah yang dahsyat dan hebat itu. Dia dipromosikan oleh Allah, saudara. Di negeri orang. Di dalam Kejadian 39 ayat 2-4 dikatakan karena berkat kasih sayang Allah kepadanya, maka Yusuf dibuat Tuhan berhasil dalam segala jalannya, saudara. Sebaliknya Yusuf memiliki karakter yang kuat, yang baik. Karena sifat-sifatnya adalah sifat Allah. Ada padanya. Dapat dilihat dari dari sikap hatinya, saudara. Yang pertama, hal kekudusan itu adalah prioritas utama. Kali peristiwa kita berkata, dia diangkat oleh seorang pemimpin Mesir, Potifar. Dan dia dipercaya untuk mengelola kehidupan keluarga dari Potifar. Tapi satu hal yang dia ingat, hanya satu yang tidak boleh dia sentuh, adalah istri Potifar. Saudaraku, dia memiliki kualifikasi hidup rohani yang mumpuni, saudara. Dia memiliki integritas yang hebat, yang luar biasa. Karena itu dia dihormati dan dihargai oleh Allah. Menyangkut hal kekudusan adalah hal yang utama. Pelajaran buat kita gereja Tuhan, umat-umat Allah di Yerusalem tanpa pandang bulu. Godaan itu tidak memandang usia. Mulai dari muda sampai tua, rentah-rentah. Kecuali dia tutup mata, godaan itu baru berhenti. Godaan itu tetap ada. Tetapi Yusuf punya integritas. Dia memiliki kualitas hidup rohaninya yang mumpuni. Dia mengasihi Allah. Sebagai bukti dia mengasihi Allah, dia jaga hal kekudusan. Luar biasa. Dalam Kejadian 39 ayat 5-9 dia selalu mengutamakan Tuhan. Serta sangat menghormati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Dia seorang yang selalu berserah sepenuh hati kepada kedaulatan Allah, saudaraku. Bahkan detak jantungnya pun, kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf, dia sudah beri untuk Tuhan. Dapat dibuktikan dari segala aktivitasnya selama di negeri Mesir. Ia selalu disertai oleh Allah Israel. Karena ia punya roh kepekaan dengan Allah. Serta ketergantungannya dengan Allah. Itu nomor satu, saudara. Dalam Kejadian 41 tadi ayat 38-39 dikatakan, dibuktikan bahwa Yusuf dia diurapi oleh Allah. Dampak dari ketika dia diurapi, dipenuhi oleh roh Allah. Allah mengangkat dia. Allah mengangkat Yusuf menjadi pemangku orang nomor 2 di Mesir. Bahkan kita berkata, dia bicara kepada keluarganya, kakak-kakaknya pernah mengkhianati dia, menjual dia ke Mesir. Saudaraku, pernah menganiaya dia, saudaraku. Dia bilang, Raja Mesir itu tidak lebih berkuasa daripadaku. Karena justru aku dikirim ke Mesir. Bukan karena kan, tapi Allah yang mengirim aku ke Mesir. Untuk memelihara hidup bangsa kita, keluarga kita, keturunan kita. Luar biasa. Itu adalah perkataan-perkataan Allah. Perkataan-perkataan yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Luar biasa.
Allah mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Demikian juga dengan kita sebagai umat-umat Allah. Kalau kita mau diangkat oleh Allah, syarat utama adalah harus orang yang taat dalam hal ibadah kepada Allah. Mau nggak kita taat beribadah kepada Allah? Sudahkah kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah? Dan melakukan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar? Tentu kalau kita melakukan, kita berkata, yes, amin. Saya telah melakukan, puji Tuhan. Jaga dan rawat hal ibadah kita kepada Allah. Perjalanan hidup kita masih panjang. Proses perjalanan hidup kita sebagai umat Allah masih panjang, saudaraku. Jaga dan rawat kepercayaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup. Hal ibadah. Sebagaimana Yusuf, hal ibadah adalah nomor 1. Selain itu, kualitas hidupnya adalah orang yang rajin dan kreatif. Bukan pemalas. Sudah biasa, saudaraku. Dia juga adalah jadi orang yang penurut, mau dimuridkan. Tahu tidak, saudaraku, Yusuf itu sebelum dia diangkat menjadi pemangku kepentingan di negeri Mesir, dia menjadi seorang pembantu. Tahu pembantu? Dia disuruh apa saja dia lakukan, saudaraku. Ibarat kalau kita menelusuri perjalanan hidup, kalau keluarganya peternak, dia akan jaga ternak itu. Kalau keluarganya pembersih, dia akan jaga kebersihan itu. Mulai dari kamar mandi sampai di bilik, di ruang tempat tinggal tuannya, dia jaga, dia rawat. Alkitab berkata, hanya istri yang dia tidak sentuh, karena dia tahu itu adalah kewenangan tuannya. Dia punya integritas, dia punya hati yang mengasihi Allah. Dia tidak menodai kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tercela dalam keluarga Potifar. Luar biasa. Selain itu, saudaraku, dia bukan orang pendendam. Kalau dia melihat kehidupan daripada kakaknya, keluarganya datang ke Mesir karena di tanah Kanaan lagi kelaparan, saudaraku, dia bisa saja, saudaraku, aniaya, balas dendam kepada kakak-kakaknya yang menyakiti, yang menjual dia, menyakiti hidupnya, saudaraku, menyia-nyiakan hidupnya. Tetapi saudara tahu, dia adalah seorang pemaaf. Bahkan suka mengampuni, dia tidak mengingat kesalahan keluarganya, kakak-kakak. Saudaraku, dia juga bukan orang kikir, tetapi seorang yang suka memberi tumpangan. Seperti yang dilakukan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang pernah menyakiti serta menjual dia ke Mesir. Saudaraku, dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai ayat 8. Apa yang dia katakan kepada mereka? Dia memakai kata Tuhan, Allah, Yehova, Allah, Elohim. Dia berkata apa? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Dia bukan hidupnya lagi, melainkan Allah yang bekerja. Melalui tutur lisannya dia berbicara kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya. Sementara kakaknya dirundung dengan ketakutan. Jangan-jangan dia akan balas dendam kepada kita karena kita telah menyia-nyiakan dia. Orientasi berpikir Yusuf beda dengan kakak-kakak. Orientasi adalah orientasinya kepada kerajaan Allah. Karena itu dia penuh dengan kasih, pengampunan kepada keluarga, kepada kakak-kakak. Dia berkata dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Luar biasa, saudaraku. Perhatikan firman Allah. Dia bilang apa, saudaraku? Ayat yang ke-5, Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca akan menu atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Apa ini kebetulan, saudara? Perjalanan hidup seorang untuk diproses mulai dari bawah. Luar biasa. Hidup Yusuf adalah potret kehidupan yang sempurna yang ada kepadanya, karena dia memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah Israel. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua punya cita-cita dan kerinduan yang sama seperti Yusuf, bukan? Perbaharui hidup kita. Kalau kita pernah melukai hati Allah, perbaiki selagi Tuhan masih beri kesempatan. Kita masih bernafas, kita masih diberi kesempatan waktu. Saudaraku, kita belajar ritmenya Yusuf tadi luar biasa. Kualitas hidupnya sangat sempurna. Alkitab berkata dia selalu dituntun oleh Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan membiarkan orang-orang kudusnya yang berharap bergantung sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus. Haleluya. Karena itu dalam kondisi apapun yang kita sedang alami, apalagi menghadapi pandemi COVID, mungkin Bapak Ibu ada di sekalian, saudara sekalian, mungkin dibawa di lembah. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam hidup. Bersyukurlah. Justru di lembah kita dilatih seperti Yusuf. Dibawa di lembah, air mata. Di kesusahan, di penderitaan. Sudah bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mampu jalani hari-hari ini yang kita lalui bersama dengan Tuhan, meskipun pandemi COVID, Tuhan bisa menggerakkan orang lain memberkati hidup kita. Membuat kita kembali tersenyum dan berkata, semua itu terjadi karena mujizat Allah. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, hanya segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Haleluya. Inilah firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami telah usai menyampaikan kebenaran firman Allah, di mana kami berpotet kepada kehidupan seorang Nabi Yusuf, seorang anak yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan, kemanapun dia melangkah, meskipun di lembah air mata, di kesusahan dan kesulitan, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Ketekunan dan kesabaran yang dia jalani bertahun-tahun membuahkan hasil. Justru Yusuf yang memelihara kehidupan bangsa Israel sampai hari ini. Kalau bangsa ini kuat dan kokoh, tidak lepas daripada pengorbanan Yusuf. Haleluya. Kalau demikian sebagai umat-umat Allah, kami melakukannya. Meskipun terkadang kami ada di lembah air mata, terkadang direndahkan, kami belajar bersyukur. Sekali waktu kami akan diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Allah. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Allah saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami. Kami percaya semua yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini diberkati oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.